Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita pada malam yang ceria ini masih diberikan kesehatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan, untuk menyebar ilmu matematika di dunia Nusantara. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc, tentunya bersama kru Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika. Pada kesempatan kali ini kita menyapa mahasiswa SMA kelas 10. Kita masuk kepada uji kompetensi 13, halaman 41, soal nomor 5 dan nomor 6. Oke, masih pada eksponen dan logaritma. Oke, kita tengok soal yang telah dipersiapkan oleh tim Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika. Oke, kita coba lihat soal kita. Kita sudah masuk kepada halaman 41 uji kompetensi 1.3. Masih di bab yang sama, eksponen dan logaritma. Kita lihat soal yang diberikan oleh tim. Nah, ini baru kita setelah kita beberapa kali pertemuan masalah operasi akar, sekarang kita sudah mulai kepada pembahasan logaritma. Nah, ada bilangan berpangkat, lalu akan ditulis dalam bentuk logaritma. Nah, seperti soal A, kalau kita mau jawab soal A, 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, yang dimaksudkan menulis dalam bentuk bilangan logaritma adalah bagaimana kita menentukan hasil dari 3. Nah, dalam bentuk logaritma, kita akan menjawab di mana 3 itu adalah 5 log 125. Nah, ini dia. Jadi yang dimaksud tulis dalam bentuk logaritma adalah kita menyatakan bentuk pangkat yang diberikan ke dalam suatu bentuk yang lain. Nah, jadi kalau 5 pangkat 3, kita ingin menentukan 3 itu berapa, tentu 5 log 125. Oke, kita coba lanjut yang B. Yang B 10 pangkat 2 sama dengan 100. Nah, ini sama untuk menyatakan bilangan 2. Nah, jadi kalau kita mau menyatakan 2 itu dari mana datangnya? 2 itu datangnya adalah dari 10 log 100. Oke. Nah, ini yang dimaksud dengan tulislah dalam bentuk logaritma. Sedangkan yang C, 4 berpangkat 3 sama dengan 64, maka kita akan menulis dalam bentuk logaritma dengan menentukan nilai 3 ini menjadi bentuk suatu model lain, yaitu 4 log 64. Oke. Sedangkan yang D, yang terakhir, 6 pangkat 1 sama dengan 6. Kalau diminta tulis dalam bentuk logaritma, maka kita akan mengeluarkan bilangan 1. Berarti 1 itu diperoleh atau sama dengan 6 log 6. Oke, nah inilah gambaran dari logaritma yang kita lakukan. Jadi sebagai pembuka dari logaritma ini adalah untuk mendapatkan bentuk lain dari atau dari mana datangnya pangkat
pangkat yang diberikan dari suatu bilangan. Oke, selesai ya. Jadi kalau begitu, dalam soal nomor 5 ini kita melihat bahwa ada hubungan akar dengan pelajaran-pelajaran akar, pangkat, dan logaritma itu dengan pelajaran yang kita bahas sekarang. Oke? Kita coba lanjutkan dengan soal yang berikutnya. Share. Nah, sekarang nilai logaritma itu akan kita tulis bentuk pangkatnya. Jadi kalau soal A, untuk menentukan bentuk pangkat dari log 0,01 itu sama dengan min 2, datangnya dari bagaimana kita mengeluarkan nilai 0,01 sehingga diperoleh nilai 0,01 itu adalah sama dengan 10 pangkat min 2. Nah, ini dia bentuk pangkat. Sama halnya dengan soal yang B, 0,5 log 0,0625 sama dengan 4. Kalau diminta menentukan pangkatnya, maka kita bagaimana menentukan hasil dari bilangan log ini dengan menggunakan bentuk berpangkat. Jadi 0,0625 itu sama dengan 0,5 berpangkat 4. Nah, itu dia. Soal yang C, wah, semakin seru soal kita. Soal yang C begitu juga. 2 log logaritma akar 2. 2 akar 3 sama dengan 1/3. Nah, kalau disuruh bentuk pangkat, maka kita bagaimana menentukan hasil dari 2 akar 3. Jadi 2 akar 3 ini berasal dari 2 pangkat 1/3. Oke. Soal yang D, kita buat di sini saja soal yang D. Kita kasih batas soal yang D, atau kita buat ke bawah boleh juga. Kita hapus dulu, kita buat ke bawah. Oke. Kita keluarkan pena kembali. Pen ini kita tarik ke atas. Oke, soal yang D itu adalah 3 log 1/9 sama dengan minus 2. Nah, kalau disuruh membentuk akar, maka angka 1/9 ini akan kita keluarkan dengan bentuk 3 pangkat minus 2. Nah, jadi kalau begitu, hubungan yang menarik, contoh misalnya ada soal yang C, kita lihat soal yang B lah misalnya. Soal yang B, tadi di soal B dinyatakan bahwa soal B 0,5 log 0,0625 adalah 4. Maka bentuk pangkat, nah, oke. Bentuk pangkat adalah sama dengan tadi kita keluarkan nilai 0,0625 itu sama dengan 0,5
berpangkat 4. Nah, kalau bentuk pangkat ini kita rubah kembali menjadi bentuk logaritma, maka seperti soal yang nomor 5, untuk menjadikan bentuk logaritma, kita keluarkan 4. Nah, berarti kalau bentuk logaritma, dari soal di atas, logaritma, tentu kita keluarkan pangkatnya 4 sama dengan, sama saja jadinya 0,5 log 0,0625. Nah, jadi ini juga dia kembali kepada soal semula. Jadi kalau ditukar-tukar, bentuk lognya menjadi bentuk pangkat diambil ke bentuk logaritma, dia akan saling bertukar. Jadi bentuk logaritma jadikan bentuk bentuk pangkat jadikan lagi bentuk logaritma, dia akan itu aja bentuknya. Jadi kalau begitu dia kebalikannya jadinya. Kebalikan dari bentuk logaritma adalah akar, kebalikan akar dia adalah logaritma. Jadi saya rasa kesempatan pada perdana memperkenalkan logaritma ini secara cukup menarik dan kita akan ketemu lagi dalam bentuk yang berikutnya. Saya Rado Yendra bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.